Ini ada sesi coaching ya, ada sesi coaching kita. Di sini kita akan mulai agenda 4, teman-teman. Jadi memang di agenda 4 ini ada beberapa timeline yang harus kita lewati gitu. Nanti saya akan sajikan timelinenya dan tugas-tugas atau tagihan-tagihan apa saja yang perlu kita penuhi begitu ya. Tetapi sebelumnya saya ingin share mengenai konsep aktualisasi itu sendiri. Oke, di sini sudah ya semua bergabung ya. Baik, di agenda 4 kita di awal ada dua kegiatan ya, mengenai konsep aktualisasi sekaligus nanti penjelasan kegiatan-kegiatan dalam aktualisasi itu apa saja. Nah, tahapan aktualisasi ini dapat digambarkan seperti proses ini ya. Jadi kita belajar di tiga agenda dalam Latsar. Nah, itu adalah bekal kita di dalam nanti masuk tahap habituasi melalui kegiatan aktualisasi. Nah, teman-teman di sini saya tadi mendapat info dari panitia bahwa teman-teman sudah melakukan atau mengikuti evaluasi akademik yang mana adalah tahapan berikut ketika tiga agenda ini sudah selesai. Setelah tiga agenda selesai, evaluasi akademik, saat ini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi itu makhluk apa. Setelah itu nanti akan ada bimbingan menyusun RA mulai besok gitu ya. Jadi mulai besok di grup WA gitu. Permisi kalau misalnya saya nanti tiap pagi mengingatkan, jangan lupa hari ini kegiatan kita ini gitu ya untuk asinkronusnya itu dalam rangka bimbingan untuk menyusun RA. Pada hari ke-21 kita akan mengikuti seminar rancangan aktualisasi secara online. Nah, ini hari ke-21. Dari hari ke-13 sampai ke hari ke-21, ke-20 lah ya. 13 sampai 20 itu adalah masa-masa kita menyiapkan draft RA kita. Jangan lupa teman-teman untuk bisa masuk ke bimbingan menyusun RA atau rancangan aktualisasi. Teman-teman diminta agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan mentor masing-masing agar tidak ada double pekerjaan atau mengulang kembali pekerjaan karena komunikasi dengan mentor itu sifatnya wajib. Disinilah mentor nanti berperan. Pada saat seminar rancangan aktualisasi, teman-teman nanti akan diuji. Nah, mentor itu adalah orang yang backup kita, ya, karena mereka telah mendukung, menandatangani surat dukungan, kemudian mendapatkan penugasan untuk menjadi mentor dan lain-lain. Saat teman-teman sudah selesai seminar, kita akan masuk ke tahap namanya off campus. Sudah tidak lagi pembelajaran agenda, sudah tidak lagi asinkronus-sinkronus. Tahapnya off campus untuk melaksanakan aktualisasi selama 30 hari kerja. Jadi efektifnya mungkin kegiatannya 2 mingguan karena di awal pastinya persiapan dan di akhir adalah pelaporan gitu ya. Jadi pelaksanaan aktualisasi ini memang padat, tidak boleh dikurangi lagi. Minimal memang 30 hari kerja. Nah, ada satu titik kecil di sini, ada bimbingan persiapan seminar. Ini akan dilaksanakan di hari ke-62. Kita ada bimbingan persiapan seminar tuh ada 6 JP, nanti melalui Zoom seperti sekarang. Itu kita matangkan sampai ke bahan paparannya gitu ya. Jadi nanti sampai ke bahan paparannya sudah siap. Agar hari ke-63 teman-teman hadir di BDK Semarang nanti sudah beres, sudah tidak lagi membuat paparan presentasi aktualisasi, enggak. Ini kita beresi di hari ke-62. Di hari ke-64 teman-teman ada seminar pelaksanaan aktualisasi ya. Jadi ini endingnya di sini. Tahap pembelajaran Latsar ke hari 65 adalah penutup. Nah,
proses yang dijalani teman-teman dari MOOC, agenda 1, agenda 2, agenda 3 ini adalah baby step, langkah bayinya ya, untuk menuju ke langkah berikutnya lebih besar lagi menjadi PNS profesional yang berkarakter sebagai tiga hal ya, pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat atau pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, aktualisasi ini adalah pembiasaan diri ya. Melalui habituasi ini nanti diharapkan nilai-nilai core values kita itu lebih membadan di diri kita agar tidak berhenti di dalam tataran teori saja. Nah, di agenda habituasi ini nanti agar teman-teman memiliki kemampuan mensintesakan substansi mata pelatihan. Tentunya yang dapat terukur adalah ke dokumen RA dan dokumen aktualisasi. Tetapi proses yang kita lakukan ada banyak tahap ya. Dari rancangan, pembuatan rancangan aktualisasi, kemudian pembimbingan melalui sinkronus asinkronus, kemudian seminar di tanggal hari ke-21, kemudian aktualisasi selama 30 hari kerja, dan menyusun laporan aktualisasi. Ini bagian yang tidak terpisahkan, teman-teman. Nah, mandat untuk CPNS golongan 3 adalah melakukan analisis dampak. Dampak bila nilai-nilai dasar PNS ini tidak diterapkan dalam melaksanakan tugas jabatan. Nah, ini akan diminta untuk menjelaskan ya, teman-teman akan diminta menjelaskan analisis dampaknya ini dalam seminar. Kalau calon PNS golongan 2 tidak diminta. Jadi membedakan Latsar golongan 2 dan golongan 3 ini pada analisis dampaknya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami konsepsi pembelajaran aktualisasi ya, karena materi sore ini kan hanya konsep-konsep saja ya. Nah, habituasi itu sendiri adalah proses pembiasaan. Pasti ini paham ya, istilah dalam bahasa Inggris ini bukan istilah baru sebenarnya. Habituasi, aktualisasi, ya. Habit. Habit adalah proses sesuatu menjadi kebiasaan. Kadang-kadang sesuatu yang nggak enak gitu ya, tapi karena terbiasa dilakukan, maka menjadi tidak terasa. Misalnya ini ya, teman-teman sudah biasa tinggal di ruang ber-AC, di gedung yang lux lah misalnya ya, atau di daerah dingin, tiba-tiba mendapatkan tugas di daerah Rembang sana, di Lasem sana, pinggir pantai, di madrasah yang tidak ada AC-nya, hanya ada angin jendela gitu ya. Hari pertama pasti tersiksa. Wah, astagfirullah, apakah ini aja belum ada panasnya neraka gitu ya. Ini panas sekali, ini sumuk banget gitu. Tetapi setelah pembiasaan dari hari ke hari, lama-lama biasa aja. Nggak perlu pakai kipas angin, tidak perlu AC. Lama-lama kita biasa karena menyesuaikan diri, menjadi habit. Seperti halnya misalnya ada seekor kucing gitu ya di jalan kita pegang pasti dia menghindar, marah atau mengeong gitu. Karena dia nggak tahu kita bermaksud baik atau bermaksud buruk. Dia waspada gitu ya, siap lari dan sebagainya. Tetapi ketika kita mendekat, kita beri makan, kita mendekat, kita elus, kita pegang, tidak menyakiti. Lama-lama dia akan ikut pulang dengan kita. Ini karena ada proses penyesuaian sehingga dia menjadi terbiasa dan tahu bahwa oh ini orang baik gitu ya. Nah, proses habituasinya Latsar ini untuk menggambarkan ya, menggambarkan itu ya. Memang teman-teman semua dikondisikan ada dalam suatu situasi harus praktek gitu ya. Sehingga nanti ide-ide kreatif untuk mengatasi persoalan di tempat kerja itu harus diwarnai dengan core values ini, dengan berakhlak ini. Agar perilaku kita sebagai ASN itu terbentuk mencerminkan karakter berakhlak itu sendiri melalui proses internalisasi.
Nilai-nilai yang terinternalisasi masuk ke dalam sehingga itu menjadi karakter. Tidak lagi menjadi sesuatu yang di apa ya, didemonstrasikan, tidak perlu diucapkan sehingga kita bisa tahu kalau misalnya seseorang bertemu Pak Wahyu Susilo. Oh, Pak Wahyu Susilo, oh orang yang disiplin itu gitu ya. Atau, oh saya kemarin habis ketemu Mas Indras begini. Oh, Mas Indras, wah beliau tuh jujur loh. Misalnya begitu. Oh, saya ketemu Bu Wahyu. Oh, Bu Wahyu itu top integritasnya. Atau ketemu Mbak Sita. Oh, Mbak Sita tuh orangnya lembut, baik. Beliau tuh kalau di kantor adalah penjaga harmoni. Nah, ini yang ingin dicapai sehingga teman-teman ini semuanya adalah menyatu gitu ya dengan nilai-nilai core values ini. Jadi tidak perlu kok, misalnya Mbak Sita berteriak-teriak bahwa harmoni, harmonis, kita harus hidup dengan harmoni. Mari kita biasakan komunikasi yang baik dan santun, tidak perlu. Tapi itu sudah membadan di diri kita. Orang melihat kita sudah menjadi person yang itu loh. Gitu. Jadi konsep dirinya ini akan berubah, karakter personal ini menyatu itu ya, menyatu dengan nilai ASN berakhlak. Nah, di sini ya teman-teman, proses-proses aktualisasi kita, ya, proses aktualisasi ini kita berangkat dari mana sih Bu? Kan mungkin ada yang tanya. Kita berangkat dari mana ini mau aktualisasi? Nah, kita berangkat dari sini. Kita berangkat dari sini. Tentu kemarin di agenda 3, sebelumnya juga di agenda 2, agenda 1, teman-teman dilatih untuk menetapkan isu ya. Dilatih untuk menetapkan isu. Tentu menetapkan isu ini tidak sendiri. Di sini kita bersama dengan role model, dengan mentor, dengan teman kita yang senior gitu ya untuk menetapkan isu. Kemudian di sini diminta untuk menuangkan atau mengusulkan gagasan kreatif, diminta untuk merincikan dalam tahapan kegiatan dan teman-teman sekaligus merancang kira-kira setiap tahap itu akan menghasilkan output apa. Nah, dari output ini akan tergambar pencapaian visi misi tujuan organisasi. Misalnya, outputnya adalah dokumen SOP gitu ya. Tentu ada misi nih organisasi. Oh, madrasah saya memiliki misi untuk menyelenggarakan tata kelola madrasah yang terstruktur, terarah dan sebagainya. Sehingga dokumen SOP ini berkontribusi positif terhadap pencapaian misi gitu ya, teman-teman. Output kegiatan ini juga menguatkan nilai organisasi. Nah, output kegiatan ini juga merupakan pemecahan isu yang mana adalah jawaban dari isu yang di awal kita tetapkan. Aktualisasi yang kita angkat ini dan kita bahas ini adalah dalam rangka melaksanakan ini loh, melaksanakan pencapaian visi misi organisasi, tujuan unitnya, melaksanakan penguatan nilai organisasi, gitu ya, melaksanakan apa yang menjadi ide atau solusi pemecahan isu. Ketika aktualisasi ini kita tuangkan dalam bentuk intervensi, menjadi di sini kita sebut habituasi, ya. Habituasi ini proses panjang, tidak hanya sekarang sebagai peserta latsar, tetapi terus-menerus kita lakukan besok ketika sudah menjadi PNS dan sampai selesai masa kita mengabdi, ya. Nah, habituasi ini disusun gitu ya. Tentu awalnya dari aktualisasi. Aktualisasi yang titik poinnya penetapan isu ini membutuhkan namanya kepekaan. Ada butuh konsistensi ya, keakraban dan kemudian mampu menunjukkannya. Peka. Isu ini membutuhkan kepekaan agar yang terjadi di instansi kita itu bisa kita rasakan betul. Oh, ini penting. Ya, ini kan ada analisis USG ya. Analisis USG itu membutuhkan analisis eh, bagaimana sih pentingnya, urgensinya masalah ini. Kemudian masalah ini kalau dibiarkan berlarut-larut, dia tuh tumbuh seperti apa gitu ya.
atau nanti dia akan gawat segawat apa gitu. Itu tentu butuh kepekaan teman-temannya ya. Nah, potret persoalan yang kita lihat di unit tugas kita gitu. Kemudian kita intervensi gitu ya dalam kegiatan-kegiatan teman-teman di sini membuat gagasan kreatif dan lain-lain dan kemudian kita tuangkan dalam proses habituasi ini nanti dilakukanlah sebuah kebiasaan yang menghasilkan manfaat sehingga terbentuk menjadi karakter. Sebenarnya yang di penetapan isu ini adalah kendaraannya. Nanti kita lihat kendaraannya karena sebetulnya tujuannya adalah ini melakukan suatu kebiasaan menghasilkan manfaat sehingga terbentuk menjadi karakter PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. Nah, tujuan kita di sini, tujuannya. Situasi yang diharapkan adalah di sini, ya. Maka yang kita sebut aktualisasi ini sebetulnya adalah langkah kecil dari sebuah langkah besar. Aktualisasi itu sendiri adalah proses menerjemahkan teori ke dalam praktik, membawa teori ke dalam praktik, mengubah sesuatu yang awalnya konsep menjadi konstruk, menjadikan ide atau gagasan menjadi sebuah kegiatan atau realita. Nah, nilai-nilai berakhlak yang teman-teman sudah dapat di agenda 2 ini awalnya hanya teori-teori saja, konsep-konsep saja, gagasan-gagasan saja, kita aktualkan, kita praktekkan. Maka dalam agenda 3 di LK5 tadi yang sudah beberapa dipaparkan teman kita, sama-sama kita lihat, keterkaitan dengan agenda 2 AS Core Values ASN berakhlak. Itu kan kelihatan. Dalam menyusun bla bla bla, saya akan menguatkan kemampuan diri saya sehingga lebih kompeten gitu. Oh, masuk ini dalam nilai kompeten. Oh, kemudian menjaga akuntabilitasnya dengan cara apa? Nah, ini aktualisasi prosesnya di sini. Kita terjemahkan melalui kolom-kolom tadi itu ya, teman-teman, untuk langkah awalnya. Ya, aktualisasi simpelnya seperti itu. Jadi, teman-teman kita tidak meminta teman-teman untuk berkutat terlalu dalam pada soal pengertiannya apa, kemudian eh, apa itu namanya teori-teorinya aktualisasi seperti apa, tidak. Tetapi kita lebih kepada tahap-tahapnya saja, tahap-tahapnya. Kemudian di sini yang mau kita lakukan pada masa habituasi agenda 4. Nah, desain pembelajaran kita seperti ini. Kita kan ada hari agenda 4 tuh 11 hari ya teman-teman ya. Dari hari ke-12 hari ini gitu ya, sore ini sampai hari ke-21 nanti pada saat seminar rancangan aktualisasi. Hari ini kita sinkronus ya untuk menyampaikan tentang konsep aktualisasi, tentang batasan-batasannya, terus kemudian tentang grand design aktualisasi dan habituasi itu seperti apa. Tujuannya peserta latsar diminta aktualisasi itu apa, begitu ya untuk sinkronus sore ini. Nah, mulai besok pagi ada tahap belajar 10 JP ya. Sebenarnya mungkin nggak butuh selama itu karena tagihannya mungkin beberapa teman kita sudah mulai mencicil, tetapi beberapa teman mungkin kembali ke awal ya. Kembali ke awal, namun demikian skill untuk menganalisis saya kira sudah makin terasah dari waktu ke waktu. Tanggal 13, 14, 15 full asinkronus. Hari ke-16, bukan tanggal ya, hari ke-16 ada sinkronus 2JP. Ini yang tadi baru saja saya lakukan dengan teman-teman di periode 1. Ternyata 2JP ini tidak cukup gitu ya. Maka saya belajar dari sinkronus hari ini untuk besok teman-teman angkatan 11 kelompok 4 saya akan ubah gitu ya. Saya akan sesuaikan, saya mengadaptasi singkatnya waktu dengan banyaknya kebutuhan gitu. Dan sekaligus pada hari ke-16 ada tagihan 5 JP tugas. 16 juga ada semakin banyak ya, 17, 18 juga. 19 ketemu lagi. Nanti apa yang mau kita lakukan
akan ada di slide setelah ini. 8 JP plus 2 ada 10, kemudian 6 JP di hari ke-20 sekaligus pembekalan habituasi dan hari ke-21 10 JP seminar. Seminarnya nanti melalui online ya. Nah, ini dia uraian kegiatannya selama agenda 4 atau proses habituasi agenda 4. Sore ini saya tadi sudah jelaskan konsep aktualisasi yang membawa teori ke praktek itu ya, tadi ya teman-teman ya. Kemudian menjelaskan desain pembelajaran sekarang yang saat ini saya sedang lakukan. Hari ke-13 kita adalah asinkronus. Hari ke-13 berarti jatuh di hari Selasa ya. Hari Selasa. Teman-teman menggunakan scanning menggunakan agenda 3 manajemen ASN dan smart ASN untuk mencari isu permasalahan di satker masing-masing minimal 5. Jadi kembali untuk mencari 5 isu ya, 5 isu di masing-masing satker teman-teman sendiri, jangan di satker orang lain. Masalah yang jenengan temui di unit tugasnya minimal 5. Jangan lupa ini harus dengan nanti ya sepengetahuan mentor. Isu tersebut masuk dalam bahasan yang mana dari dua mata pelatihan di agenda 3? Apakah masuk manajemen ASN atau smart ASN atau persilangan antara keduanya? Jadi bisa memungkinkan ada, oh di sini ada manajemen ASN dan smart ASN atau di sini full manajemen ASN atau di sini full smart ASN. Nanti dikemukakan dari 5 isu itu tadi. Setelahnya, isu-isu dikomunikasikan ya. Setelahnya, isu-isu sesuai tusi ya, jika memungkinkan. Karena kadang-kadang mentor membutuhkan intervensi CPNS gitu ya, untuk melakukan tugas-tugas di luar tusinya. Nah, misalnya ini, Mas Riko penyuluh agama Kristen ya, Mas ya? Iya, benar. Penyuluh agama Kristen, tusinya adalah melakukan bimbingan, penyuluhan, konsultasi misalnya, terus pelayanan keagamaan di masyarakat, bimbingan rohani dan sebagainya. Tetapi misalnya dari Kasubag TU Kemenak meminta Mas Riko untuk mengerjakan tugas-tugas lain gitu ya. Misalnya pendataan barang milik negara di Kemenak gitu ya. Jadi ini di luar tusi. Namun kalau sudah merupakan mandat dari mentor, lakukan gitu ya. Jadi kita lakukan. Kuncinya ada di mentor. Kalau mentor memberikan izin, pastikan mentor harus mendukung sampai akhir. Jadi begitu. Jangan sampai kita tidak berkomunikasi dengan mentor atau misalnya kalau tidak setuju dengan mentor, coba dikomunikasikan kembali, Pak. Kalau saya mengelola BMN nanti bagaimana ya Pak? Misalnya saya dibekali dengan tim, misalnya begitu, bisa menawar atau menego gitu ya. Kalau misalnya merasa tidak mampu, sampaikan saja. Tetapi kalau misalnya mampu ya angkut gitu ya. Awali isu dengan menggunakan kalimat negatif. Kurangnya ini di mana? Belum optimalnya penggunaan apa kinerja di Kemenak Kabupaten Wonosobo misalnya. Atau kurang optimalnya eh, penyampaian kinerja di mana. Jadi gitu, pakai kalimat-kalimat negatif agar memotret betul ini loh yang kurang gitu dari tempat tugas saya. Saya mau melengkapi. Ini ada sesuatu yang mau saya intervensi karena di sini masih kurang gitu ya. Kalau baik-baik saja kan nggak ada gunanya gitu ya. Oh sudah baik kok. Jadi kita harus lebih teliti, lebih peka untuk memotret mana-mana saja yang perlu dibenahi. Oke, kemudian membuat analisis isu sampai core issue, APKL, kemudian setelah 5 di APKL kan USG, setelah USG 5 ketemu satu core issue. Nah, hasil ini di hari ke-13 kini kita masukkan di poin identifikasi dan deskripsi isu. Batas akhir penumpulan tugas malam itu juga gitu ya. Jadi di hari ke-13 juga. Hari ke-14 barulah teman-teman mencari penyebab isu dengan analisis fishbone atau yang lain ya.
Kemudian setelah analisis fishbone hari ke-14, teman-teman juga mencari ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang berupa kegiatan minimal 5. Boleh 6, boleh 7, boleh 10 ya. Tapi yang penting bisa dilakukan dalam waktu 30 hari kerja. Ya. Sudah termasuk pelaporan dan perencanaannya gitu. Jadi ide kreatif dan penyebab isu. Itu yang menjadi tugas hari ke-14. Jadi pelan-pelan ya. Jadi tidak langsung brek, bab satu, bab 2, bab 3 dalam waktu sehari tidak, tetapi pelan-pelan. Ini kalau dipatuhi artinya tiap hari nyicil sedikit. Ini saya rasa pelan-pelan itu, tapi pasti bisa. Nanti ke hari ke-16 teman-teman udah siap presentasi. Oke, hari ke-15, jika sudah ditetapkan kegiatannya, silahkan merumuskan judul. Nah, merumuskan judul rancangan aktualisasinya. Kemudian membuat matriks. Matriksnya isinya ini ya. Nomor kegiatan 1, 2, 3, 4, 5. Kegiatan merencanakan, membuat, merangkum, apa lagi itu ya. Mempraktekkan, mengimplementasikan, melatih, dan sebagainya, mengevaluasi. Tahapan kegiatannya 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kegiatan ada berapa tahapan. Outputnya disertakan dengan bahasa benda gitu ya. Tak kata benda. Kaitan dengan nilai-nilai dasar. Nah, kaitan dengan core values berakhlak. Diceritakan di situ. Jangan hanya menulis berorientasi pelayanan, 2 akuntabilitas tidak. Dalam kegiatan ini, saya atau dalam kegiatan ini penulis mengedepankan keramah tamahan gitu ya untuk berorientasi pelayanan bla 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 dan sebagainya. Dinarasikan. Kemudian mendukung visi misi organisasi kita buat dalam format landscape biar lebih eye friendly gitu ya, biar lebih enak dibaca. Kalau portrait kan nanti akan kecil-kecil, akan ramping seramping bihun gitu ya, kecil-kecil gitu. Tapi kita di landscape kan. Kemudian hari ke-16 teman-teman ada coaching, presentasi, progres RA, setiap peserta presentasi. Selain itu membuat bab pendahuluan dan bab rancangan aktualisasi tetapi terbatas pada poin-poin tertentu saja. Kemudian hari ke-17 melanjutkan pengerjaan bab 2 di rancangannya. Nah, sampai kendala dan antisipasi selesai. Jadwal kegiatan. Nah, ini sebabnya di tahapan-tahapan itu teman-teman boleh membuat 5, boleh 6, boleh 7, tetapi asal semuanya masuk di jadwal kegiatan selama 30 hari kerja saat off campus. Sertakan juga kendala-kendala yang mungkin muncul gitu ya. Ak- Dan juga antisipasi yang teman-teman sudah sediakan. Jadi sudah dimitigasi terlebih dahulu. Nah, hari ke-18 membuat bab terakhir, bab penutup. Teman-teman membuat kelengkapan dokumen RA-nya, persetujuan, lembar pengesahan. Jadi ini untuk kulit-kulitnya saja, hari ke-18. Hari ke-19 kita coaching agenda, presentasi semua saat bab 1 sampai dengan bab penutup, kemudian membuat revisi pasca coaching, ya kan? Kemudian teman-teman diminta untuk membuat paparan di hari ke-20. Ini sudah tidak lagi coaching agenda ya, coaching agenda hari ke-19 saja. Membuat bahan paparan untuk seminar RA dalam bentuk presentasi ya. Boleh Microsoft PowerPoint, boleh Canva, boleh mana saja yang merasa teman-teman lebih enak gitu. Nah, hari ke-20 ya, malam teman-teman bahan paparannya sudah dikumpulkan sehingga hari ke-21 sudah siap untuk presentasi. Bahan-bahan yang ada di hari ke-18 sudah akan saya kirimkan ke-19 ya, revisi setelah revisi RA final ini hari ke-19. Di hari ke-20 sudah saya kirimkan ke panitia. Sudah panitia mungkin sudah bisa download dan bisa didistribusikan nanti ke pengujinya. Nah, di hari ke-21 tinggal presentasi. Sistematika penulisannya seperti ini. Kalau dari lembaga administrasi negara memang tidak ada sistematika baku, tetapi dari Pusbangkom Jakarta disepakati untuk Kementerian Agama ya. Jadi sistematikanya dibuat seperti ini agar ada kesamaan langkah gitu.
ini tidak melenceng jauh dari lembaga administrasi negara gitu ya, tapi kita ikuti. Tentu mungkin berbeda orang, wah harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu. Nggak apa-apa, kita ikuti saja. Kita samina wa atokna gitu ya. Untuk proses-proses yang ini, kita tidak ingin mementahkan apa yang sudah menjadi keputusan dari teman-teman yang ada di Jakarta. Jadi sejak awal, latar belakang tujuan manfaat ruang lingkup. Ya. Kemudian ada rancangan aktualisasi, deskripsi organisasinya disesuaikan dengan kantor masing-masing ya, profilnya seperti apa. Kalau KUA juga profilnya KUA, kalau Kemenak Kemenak, kalau madrasah madrasah. Silakan. Kalau perguruan tinggi tentu perguruan tinggi yang dimaksud. Deskripsi isu ini udah didapat dari sejak awal, analisis isu, argumentasi, nilai, matrik rancangan, jadwal, kendala dan antisipasi. Saya kira untuk penulisan rancangan aktualisasi ini untuk teman-teman tidak ada masalah gitu. Nah, untuk schedule ini ya, untuk schedule seperti ini hari minggu ke berapa? Ini kan ada 1 bulan tentu ya, terbagi dalam 4 minggu. Minggu pertama sudah ada target, misalnya berkoordinasi dengan mentor. Oh, saya lakukan di sini. Kemudian membentuk tim. Oh, saya lakukan di minggu kedua. Jangan sampai membentuk tim di minggu keempat kan nggak mungkin. Itu ada alur logisnya. Nanti teman-teman lakukan sesuai dengan bulan dan minggu berapa mulai jadwal aktualisasinya. Nah, ini belum diedit. Kalau di sini ada poin kontribusi pencapaian penguatan nilai organisasi kita hapus ya, kita tidak pakai itu ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai 6 ini. Makanya di penjelasan hari ke 13 14 ya itu atau 15 itu sudah ada membuat kolom berupa nomor kegiatan, tahapan kegiatan, gitu, sampai dengan kontribusi pencapaian visi misi organisasi. Ini standar umum penulisan, huruf Arial font 11 dan sebagainya. Nanti saya akan share melalui fitur chat. Ini untuk cover-covernya nanti bisa disesuaikan lagi ya. Untuk Kementerian Agama nanti kita pakai logonya Kemenak. Kalau ini kan kemarin untuk teman kita yang kerjasama dengan Mahkamah Agung sebagai Balai Diklat tuh bersering banget diminta gitu ya untuk ikut membantu untuk pembelajaran Latsar di kementerian dan lembaga lain. Untuk tahun-tahun kemarin di Kemenkumham, sebelum HAM pisah dari Kementerian Hukum ya, kemudian di Mahkamah Agung, dan kemarin baru saja kami juga menerima surat dari Kementerian Hukum untuk meminta BDK Semarang membackup pelaksanaan Latsar di kementerian tersebut. Nah, ini untuk lembar persetujuan dan sebagainya. Nanti bisa dilihat ya. Baik, teman-teman, untuk penjelasan mengenai konsep aktualisasi dan desain nanti pembelajaran di aktualisasi seperti itu, saya akan memproses untuk sharing filenya tadi ya. Gimana sudah ada bayangan? Kira-kira makin mudah atau makin sulit? Gimana Mas Wahyu? Sudah cukup Mas Wahyu Setioko amunisinya. Mas Wahyu Susilo. Ini saya panggil Wahyu ada 4 apa 5 yang tengok. Hah? Ya kan? Sini Mas Indra saja mengandung Wahyu di dalamnya. Ibu Wahyu Hidayah Burta ya. Ada Wahyu-Wahyu. Ini bertabur Wahyu di kelompok 4 ya ini ya. Ada 2 file yang saya share. Nanti kita kalau ingin mendalami aktualisasi itu maunya seperti apa, nah, itu nanti di konsep aktualisasinya. Tetapi kalau teman-teman ingin tahu, kegiatan harian saya apa saja, itu di kegiatan agendanya ya, yang tadi ada apa namanya kolom-kolomnya itu. Berdasarkan kemarin teman-teman yang di periode 1, ini kan periode 2. Berdasarkan kemarin teman-teman periode 1, saya tanya apakah nyaman kalau tiap pagi saya ingatkan, ya gitu, biar nggak lupa. Jadi saya tiap pagi posting itu di grup.
teman-teman jangan lupa ya hari ini melakukan ini, gitu. Tapi saya sore sudah nggak nyusuli. Oh, ini semua orang dewasa, saya nggak perlu ngoprak-oprak lagi, gitu ya. Pasti nanti ada apa namanya cara gitu ya untuk bisa menyelesaikan penugasan. Nah, ini masih dalam rangka pelatihan, jadi kita patuh ya untuk tugas-tugas ini kita kerjakan pelan-pelan, seiris demi seiris gitu agar nanti mudah menjalaninya. Ya. Gimana Mas Yogi memunculkan nama Wahyu? Ini jangan-jangan Mbak Widya nanti juga Wahyu Widya Ayu Chandra. Iya. Gimana teman-teman kesannya setelah mendapati materi ini? Boleh sharing kira-kira bagaimana nih jalan untuk agenda 4? Baik, Ibu. terima kasih. Saya mungkin sharing, Bu ya. Iya Mas Riko. Oh ya, oke, baik. Mungkin saya mau berbagi sedikit yang saya dapatkan di agenda 4 ini. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Tentunya agenda 4 ini yang terkait dengan rancangan aktualisasi, memang awalnya saya berpikir susah sekali, Bu, untuk merancang aktualisasi. Namun ternyata setelah Ibu memaparkannya, memang masih cukup susah. Cukup susah, tapi saya rasa dengan tahapan-tahapan yang kecil yang Ibu kasih tadi di setiap harinya, itu tentu akan memonitor kami untuk mengerjakan dengan tuntas satu persatu hari. Itu. Jadi terima kasih Bu Ida karena mentor saya soalnya dengar-dengar teman-teman saya punya mentor itu ya mohon maaf ya Bu Ida mereka tegas dan juga mungkin serius sekali ya sehingga tegang gitu. Tapi saya lihat Ibu Ida ini dia orangnya disiplin tapi pembawaan suasananya itu membuat kami sedikit Iya Mas Riko ya. tenang lah untuk mengerjakan rancangan aktualisasi. Begitu dari saya Ibu Ida. Iya, iya. Terima kasih Mas Riko. Tenang saya ya. Eh, minimal minimal teman-teman merasa nyaman gitu ya. Banyak tagihan tapi teman-teman merasa nyaman gitu. Jadi kita ngerjakannya dengan hati senang. Hati senang walaupun banyak tanggungan gitu ya. Kerjaannya banyak, nah, tapi hatinya senang gitu. Jadi yang bisa saya bantu ya sekedar ini ya, Mas Indras ya, teman-teman semuanya yang saya bisa bantu sekedar ini, menciptakan suasananya yang menyenangkan. Karena saya nggak bisa untuk mengkorting tugas tuh nggak bisa, itu sudah tagihan. Itu sudah tagihan dari pusat gitu ya, bahwa peserta lasar harus begini, harus begitu, tanggal 21 harus seminar dan sebagainya. Maka yang saya bisa lakukan adalah membuat tahapan-tahapan yang enak, yang nyaman untuk teman-teman. Nah, teman-teman ini mentornya sudah ada yang dihubungi atau ada yang belum bisa menghubungi mentor? Sudah, Bu. Sudah, Mbak Sita? Sudah. Sudah aman Bu Sudah untuk request mentor. bahkan, Bu. Ada yang sudah request Eh, isu? Iya. Beda dari sebelumnya. Eh, Tadinya saya mau merencanakan yang tentang pembelajaran gitu pakai metode apa kayak gitu, Bu. Kata beliau, kalau ini terlalu biasa, Mbak, yang cari yang lagi in aja gitu. Katanya pakai kurikulum apa berbasis cinta yang keluar dari Kemenak itu loh, Bu. Tapi saya Wah. masih bingung kira-kira nanti bagaimana, apakah bisa berhasil saya lakukan atau nanti gagal atau apa kayak gitu loh, Bu. Iya, iya, iya. Galau ya, Mbak. Agak galau ya. Iya, memang kadang-kadang mentor kita itu punya ekspektasi ya. Mereka pimpinan kita punya ekspektasi tertentu agar CPNS ini oh mampu melakukan ini, mampu menyumbangkan ini gitu. Kadang-kadang sebagai guru wilayah yang
kita pahami adalah wilayah pembelajaran itu ya. Nah, kadang-kadang kepala madrasah atau kepala sekolah itu nggak mau hanya itu-itu saja. Oh, media pembelajaran. Sudah sering kita bahas. Sudah susah ini. Misalnya, banyaknya guru yang belum melek IT. Sudah dari dulu, sudah nggak tertolong misalnya ya. Ya, kalian mengerjakan yang ini aja. Yang lagi seksi misalnya itu ya, kurikulum berbasis cinta, pembelajaran mendalam, dan sebagainya. Dilakukan saja, Mbak. Nanti sambil dikoordinasikan. Kira-kira saya menyoroti yang apa misalnya ya, untuk kurikulum berbasis cinta. Jadi Mbak Sita nggak jalan sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau mentor sudah mendukung, kalau kita mengikuti maunya mentor ya sudah separuh jalan aman ini. Ini Mas Yogi mau usul apa Mas? Mau menyampaikan? Assalamualaikum Bu, mohon izin. Saya ingin Salam. bertanya, perkenalkan nama saya Wahyu Prayogi Dwi Priyanto. Diguyu Mas Wahyu Setiaka loh. Iya. Eh, Mau tanya Bu, izin tanya. Yang pertama, untuk template dari pembuatan aktualisasi itu apakah ada? Apakah nanti akan dibagikan? Terus yang kedua adalah eh, di situ kan tadi di yang jenengan share screen itu ada metrik dan schedule Bu. Schedule. Kemudian di uraian kegiatan hari ke-15 itu hanya untuk membuat metrik. Nah, untuk schedule-nya itu diisi seperti apa ya, Bu? Mm-mm. Kemudian eh, tadi kan ada JP-JP juga di asinkronus. Nah, yang saya lihat hari ke-15 12 JP, tapi kayaknya dibandingkan dengan yang 10 JP itu lebih berat yang 10 JP begitu, Bu. Itu kaitannya apa ya untuk eh, JP dengan beban tugas yang diberikan gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ini ya Mas Wahyu Prayogi ya. Nah, jadi sebetulnya ada pengaturan-pengaturan JP gitu ya. Itu tentu sesuai gitu dengan beban yang dipikul teman-teman peserta ini ya. Untuk pengaturan JP kita luas saja. Jadi sebetulnya 10 JP gitu ya. Meskipun 10 JP, tetapi di awal ketika teman-teman sudah ketemu isu, tinggal mendeskripsikan, sudah mahir menggunakan alat isu, sebenarnya tidak menghabiskan masa 10 JP itu, saya yakin ya. Mungkin hanya butuh 1-2 jam saja kalau fokus, tidak terganggu, tidak ke distrak kegiatan lain. Nah, 10 JP itu kan panjang ya, dari kalau 45 menit berarti 450 menit ya teman-teman. Berapa jam saja itu? Itu tidak untuk diaplikasikan mentah begitu ya. Tetapi ini adalah batasan untuk pembelajaran dalam sehari. Berdasarkan tagihan dokumen yang diminta. Ini saya sertakan di fitur chat ada contoh rancangan aktualisasi golongan 3 itu sebagai gambaran nanti kita akan membuat itu gitu ya. Nah, sengaja saya pilih ini bukan dari Kemenak biar teman-teman tidak copy paste keseluruhannya. Ini dari Kementerian Hukum, Kemenkumham. Nanti proses yang dijalani seperti itu. Matriks ini yang dimaksud adalah matriks seperti tugas terakhir agenda 3, tetapi keterkaitan dengan agenda 3 diambil ya, diambil, tidak usah. Keterkaitan dengan agenda 3 itu nanti diletakkan pada identifikasi isu di awal. Karena teman-teman di dalam melihat atau menyoroti masalah yang ada di tempat kerjanya itu menggunakan dua teropong ini, manajemen ASN atau smart ASN. Jadi Mbak Sita ini tadi misalnya mentornya meminta untuk kurikulum berbasis cinta, mungkin itu adalah pengejawantahan dari tusi guru gitu ya. Ini adalah masuk kepada tahap profesionalitas ASN guru gitu ya. Jadi ini bisa diteropong dalam bentuk manajemen ASN. Tapi kalau nanti melihat persoalannya adalah minimnya literasi digital ini dalam kurikulum berbasis cinta, berarti ada dua, ada keseimbangan antara manajemen ASN dan smart ASN. Nah, matriksnya itu seperti tugas agenda 3 yang terakhir yang tadi pagi bersama saya dari pagi sampai siang itu ya. Matriksnya itu bentuknya yang dipresentasikan bergantian perwakilan kelompok. Hanya kolom bagian keterkaitan dengan agenda 3 tidak disertakan. Kalau jadwal, schedule beda lagi.
Jadwal misalnya mengacu kepada kegiatan dan tahapannya. Kegiatan misalnya identifikasi kebutuhan bla bla bla. Tahapan membuat survei ini. Nah, itu kemudian diterjemahkan kapan ini dilakukan. Membuat surveinya ini kapan? Di minggu pertama, di hari keberapa? Begitu ya. Kemudian berkoordinasi dengan mentor bla 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 ini dilakukan kapan? Bisa jadi koordinasi dengan mentor tidak hanya sekali. Di minggu pertama hari keberapa, minggu kedua hari keberapa, minggu ketiga hari keberapa, dan sebagainya. Tetapi kalau teman-teman di situ klik ada terjadwal di situ, sertakan bukti dukungnya. Misalnya, oh saya koordinasi dengan mentor 4 kali. Jadi 4 kali ada dokumentasi, jenengan koordinasi dengan mentor, ada catatan-catatan hasil koordinasi dan sebagainya. Itu masuk dalam ranah jadwal itu ya. Perbedaan antara matriks dan jadwal seperti itu ya, Mas Yogi ya, dan teman-teman semuanya. Nanti dibaca dari contoh RA ini agar memberikan gambaran itu kita mengarah ke sana gitu ya. Kita mengarah ke sana. Tentu ini bukan harga mati. Jangan diambil keseluruhannya, hanya sebagai referensi saja agar teman-teman ini nggak buta arah itu ya. Semakin banyak kita dapat referensi kan semakin bagus. Tapi nanti ketika membuat rancangan aktualisasi, kembali ke instansi tempat kita bertugas ya. Di sini sudah ada atau apakah ada di antara teman-teman yang belum fix untuk isu yang mau diangkat atau sudah fix? Izin Bu, Ya, Mbak izin Rita. menyampaikan ya. Kalau untuk isu-isunya kan sudah dikerjakan di LK5 yang tadi pagi dibahas. Ya. Tetapi mungkin hari ini sampai beberapa hari besok kan mentor saya, atasan langsung kan saya kan kasubag, itu kan masih bertugas di luar. Sedangkan setiap hari itu kan pasti ada tugas yang dikumpulkan. Nah, seandainya saya belum sempat konsultasi ke mentor, sudah mengerjakan tugas di habituasi itu, terus tiba-tiba mentornya tidak setuju gitu, terus tugas yang selanjutnya itu tidak sinkron gitu, gimana Bu? Terima kasih. Ya, Mbak Rita, itu kekhawatiran kita bersama ya. Maka agar tidak dimentahkan oleh mentor, eh, harus koordinasi ya, harus komunikasi. Mbak Rita mungkin tidak sendiri yang ikut latsar di Kabupaten Boyolali, berapa orang? Nah, nanti dikomunikasikan bersama. Misalnya sama-sama mentornya Kasubag TU, apakah Kasubag TU menghandle semua atau mau dibagi gitu ya? Karena boleh jadi Kasubag TU juga akan mendelegasikan ke yang lainnya, misalnya, oh ini teman-teman penyuluh gitu ya, mungkin akan didelegasikan ke penyuluh-penyuluh senior misalnya, kan kita tidak tahu ya. Atau bisa jadi didelegasikan nanti di apa ya, JF yang terdekat dengan penyuluh atau yang dari misalnya kalau penyuluh agama Islam misalnya nanti di Bimas. Kalau penyuluh agama Hindu apakah nanti di Kemenak sendiri ataukah di kalau di Hindu biasanya teman-teman ngerucuknya kemana Mbak Reta kalau dari guru-guru gitu? Kemenak juga Ibu. Kemenak juga semuanya Ya, ya. ya. Nah, ada penyelenggara, ada penyelenggara Hindu di Kemenak. Kalau di sini belum ada penyelenggaranya Ibu. Oh iya, iya. Penyelenggara Hindu di Jateng memang nggak banyak sih, ada beberapa ya. Ada beberapa di Klaten sama di mana itu yang nggak banyak sih ya. Nah kita belum tahu. Misalnya memungkinkan Mbak Reta bisa menghubungi. Menurut saya saran saya sih menghubungi mentornya. Permisi Ibu atau Bapak. Saya peserta Latsar CPNS tahun ini mau mengkomunikasikan, paling tidak mengajukan isunya. Manakah yang kira-kira urgent untuk Kemenak gitu ya untuk saya lakukan itu biar tidak lari. Sebab tadi saya bersama teman yang di periode 1 ada 2 yang kasusnya sama gitu. Jadi hari ke-14 gitu ya. Ini ini kan penghulu ya, ini penghulu. Beliau itu awalnya ingin mengelola media sosial, tetapi ternyata kepala KUA-nya meminta untuk mengubah menjadi penguatan
ini banyaknya isu pernikahan dini, jadi begitu. Jadi lebih banyak ke sosialisasi untuk calon pengantin, penguatan keluarga, gitu-gitu. Jadi ya berbeda dari yang awalnya direncanakan oleh peserta latsar. Nah, kalau tidak tidak segera ambil tindakan kan agak repot. Ada satu lagi malah baru hari ini ketemu mentor. Jadi tadi saat presentasi, ibu saya membuatnya adalah isu nomor 2. Ini sudah saya buat rapi, sudah saya kumpulkan semua, tapi tadi pagi saya ketemu mentor saya mintanya saya isu nomor 5. Nah, kan berarti hari ini yang harusnya sudah mulai mengerjakan bab 1 dan sebagian bab 2, teman ini kembali dia ke penugasan dari hari ke-13 sejak deskripsi isu kemudian APKL. Jadi dia sesuaikan itu dengan maunya mentor dan baru mengerjakan ulang gitu. Sayang gitu kalau misalnya harus terjadi. Jadi lebih baik jauh-jauh hari mulai sekarang dipastikan untuk isu yang dipilih minimal itu. Kalau untuk tahapan kegiatan dan lain-lain kan nanti bisa sambil jalan. Tetapi isunya dipastikan sudah fix dulu. Gitu ya Mbak Reta ya. Mm-mm. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada yang lain? Bu, Ya, Izin Bu. ditanya. Oh ya. Mas Wahyu Susilo, gimana? Oke, mungkin hampir sama dengan Mbak Reta tadi untuk di saya, di madrasah saya. Kebetulan untuk komunikasi langsung dengan kepala madrasah sebagai mentor itu belum belum ada karena beliaunya sedang tugas luar 3 hari ke depan. Saya dari beberapa hari yang lalu sudah komunikasi dengan guru senior, Bu. Cuma kalau dari guru-guru senior itu lebih lebih menekankan untuk seperti R&D, Bu, pembuatan pembuatan database untuk alumni dan ada beberapa project seperti itu yang saya rasa begitu saya pikirkan itu sepertinya kok waktunya kurang kurang bisa masuk ke yang 20 sampai 30 hari itu tadi, Bu. Iya, Nah, iya. kemudian untuk yang kemarin untuk tugasnya memang saya ambilkan untuk inisiatif dari saya sendiri begitu, Bu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nggih, Mas Wahyu Susilo. Jadi ini konsen kita semua ya. Membuat RA ini kadang-kadang kita tergoda untuk membuat proyek yang besar gitu, tetapi harus diperhatikan juga apakah realistis dengan waktu yang terbatas gitu ya untuk bisa menyelesaikan. Nah, mungkin untuk pendataan ini bisa dispesifikkan mungkin ya, ambil yang paling urgent. Misalnya didorong untuk R&D dan sebagainya, ambil yang paling urgent, yang paling penting, yang genting ya, yang harus dilakukan gitu ya. Karena ini kan bertepatan dengan awal-awal tahun ajaran baru gitu ya. Mungkin pasca Latsar ini masih bisa dikembangkan lagi ke ranah yang lebih besar. Di kelompok yang sebelah, kemarin ada satu peserta yang ingin membuat aplikasi, tetapi saya arahkan untuk membuat prototipe dulu. Jadi ini ketemu modelnya dulu lah gitu ya. Jadi ketemu modelnya nanti baru dikembangkan. Ada yang memiliki project dalam waktu sebulan ini untuk membuat gerakan kebersihan gitu ya. Gerakan kebersihan ini besar sekali grand idea-nya. Tetapi kemudian diarahkan untuk oke, ini tentang persampahan dulu saja, jangan lebih besar, jangan tentang lingkungan secara umum, tapi tentang mengelola sampah. Jadi memang dikecilkan, dikerucutkan gitu ya, agar realistis untuk selesai dilakukan dalam jangka waktu aktualisasi ini. Nah, nanti mungkin Mas Wahyu bisa memulai menimbang-nimbang kalau mau sesuai dengan saran guru-guru senior, dengan teman-teman yang ada di sana, yang kira-kira paham maunya kepala madrasah seperti apa. Kan kadang-kadang semakin lama bersama beliau kan tahu ini beliau tipe-tipe yang kalau isu ini biasanya dia oke gitu ya, agar nanti nggak mentah ya. Nah, ini bisa mulai merancang yang lebih spesifik agar realistis dilakukan dalam jangka waktu itu. Gimana? Yang lain ada? Ibu Ada Bu, izin saya Bu. bertanya, Bu. Oh Oke, iya, lah Pak silakan. Rico dulu. Monggo, monggo, Mbak Zulfa nggak apa-apa. Mbak Oh Zulfa iya, silakan. Hmm. makasih Pak yang sudah diberi kesempatan ya. Terima kasih Ibu karena tadi saya tidak ada kesempatan untuk menampilkan rancangan aktualisasinya.
Jadi saya mau menanyakan dari teman-teman yang tadi presentasi itu kan sebagian besar itu membuat sebuah sistem begitu ya. Nah, kebetulan punya saya itu rancangan aktualisasinya itu berupa pelatihan gitu karena saya mengangkat tema mengenai kurangnya literasi digital mahasiswa begitu. Jadi mahasiswa itu banyak yang masih penelitiannya itu menggunakan kuesionernya itu kertas begitu. Padahal kalau untuk sekarang ini kebanyakan sudah menggunakan Kobo Toolbox. Jadi itu kuesioner elektronik begitu dan itu akan sangat memudahkan peneliti untuk memindahkan datanya, kemudian juga meminimalisir adanya kesalahan pada saat input data seperti itu. Nah, cuman saya mikirnya kalau aktualisasinya itu hanya berupa modul, itu nanti mahasiswa akan kebingungan atau kesulitan, apalagi tidak pernah terpapar sebelumnya di perkuliahan begitu. Jadi saya membuat rancangan aktualisasinya itu berupa pelatihan gitu, Bu. Nah, kalau seperti itu, apakah bisa ya, Bu ya? Apakah boleh begitu? Karena kalau yang saya perhatikan teman-teman itu kebanyakan membuat suatu sistem begitu. Iya, Mbak Zulfa, langsung saya respon ya. Boleh, boleh banget. Jadi itu bagus. Dalam waktu kira-kira 2 sampai 3 minggu untuk membuat pelatihan bisa. Nanti dikumpulkan saja untuk kelompok samplingnya ya. Tentu ini Ya. nanti untuk beberapa mahasiswa saja. Misalnya saja sekitar 10 sampai 20 gitu ya, kelompok kecil saja. Nanti Mbak Sulfa Ya. susun untuk kurikulumnya, disusun modulnya, disusun apa yang nanti mereka harus praktek apa begitu ya. Nanti kemudian ada sesi pembimbingan gitu ya dalam pelatihan. Jadi akan kelihatan ada pretestnya, ada posttestnya. Pelatihannya kan nggak lama ini ya untuk Iya. Heeh, untuk pelatihan-pelatihan literasi digital untuk mahasiswa. Mereka tuh kan pintar-pintar. Kalau diajari, ditelateni pasti ya bisa lah dalam waktu beberapa ini. Bisa 3 hari, terserah. Misalnya jenengan mau waktu efektif, tetapi tidak berbiaya gitu. Biasanya kan beberapa hari, setiap jam sekian siang. Tetapi kalau mau langsung fokus seharian penuh gitu ya, itu tentu lebih baik agar fokusnya lebih terjaga. Ada pretest, ada kalau saya kan lebih menyukai apa ya, sesuatu yang dipersonalisasi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya butuh untuk asesmen kebutuhan gitu ya. Asesmen kebutuhan dulu mereka tuh butuh apa gitu. Kalau misalnya di dalam bentuk digital mereka pengennya nanti pelatihannya dikemas dalam bentuk apa itu boleh di situ. Tapi itu kan biar ada orientasi pelayanan gitu ya. Kita tidak memaksakan tetapi mempermudah layanan-layanan kita itu untuk mempermudah dan sebagainya. Terus nanti bisa pelatihan beberapa hari. Setelah itu nanti dicek praktek gitu ya. Praktek mereka ada rencana tindak lanjut mahasiswa-mahasiswa ini. Ada rencana tindak lanjut kemudian terukur sehingga aktualisasinya Mbak Zulfa nanti menghasilkan sama tidak kalah penting ini daripada teman-teman yang lain yang sudah buat. Ini juga penting menurut saya bahwa pelatihan ini kan untuk mengembangkan SDM. Pengembangan SDM masuk dalam manajemen ASN, tetapi pengembangan SDM ini untuk literasi digital tentu masuk dua hal ini. Jadi oke untuk pelatihan literasi digital untuk mahasiswa asal mentornya setuju gitu ya. Mentornya harus setuju. Kalau mentornya setuju pasti oke. Oke, nanti saya baca-baca lagi, Mbak. Terima kasih. Terima Ah, kasih, Ibu. oke. Mas Riko, ada lagi? Kamu pastikan aja Ibu supaya tidak salah saya nanti. Berarti nanti kita tentukan 5 isu yang harus dikonsultasikan dengan mentor nggih ya. Atau kita dulu yang tetapkan baru konsultasi berarti gitu Bu ya. Boleh, mana saja. Mentor Anda siap pada Oke. saat kapan? Kalau hari ini mentornya ada, siap dihubungi sewaktu-waktu pada saat masih mengantongi ya. Mengantong Mhm. 5 belum kita analisis, disampaikan saja. Sebab mau tidak mau, Bapak Ibu, analisis kita kan mengikuti maunya mentor ya. Nanti kalau udah terlanjur, dideskripsikan, dianalisis, diurai, diiris-iris, ternyata mentornya beda, repot ya.
Jadi lebih awal lebih enak. Kalau mentornya sejak awal sudah oke, nanti jalannya akan oke. Tapi kalau Mas Riko, oh saya ketemunya mentor masih besok. Jadi ini dideskripsikan dulu, di APKL dulu, kemudian di USG dulu ketemu 3. Nanti kok baru ketemu mentor ya, 3 itu yang kita ajukan. Gitu. Pak, di antara 3 ini gitu ya. Ini sudah saya analisis, ini kan versi saya USG-nya. Dari urgensi pimpinan mungkin beda ya dengan kita. Menurut kita harusnya ada pelatihan gitu ya, tetapi menurut mentor, oh nggak perlu pelatihan ini. Mereka tinggal di apa tuh namanya, tinggal dikasih langkah-langkahnya saja, tinggal disediakan modul saja misalnya kan beda. Urgensinya yang mereka tangkap dari kita kan mungkin ada gap gitu ya. Jadi di situ udah jelas Mas Riko? Mm-mm. Oke, makasih banyak Ibu. Oke, oke. Ya, teman-teman ya, kita nanti akan sambung menyambung lagi. Ini sudah pukul 16:13. Entah kenapa di Semarang kok mendung. Bentar lagi mau hujan mungkin ya. Karena kemarin sempat hujan deras ini. Kemarin sore ya. Semoga ada hujan-hujan rahmat juga di tempat teman-teman semuanya. Saya doakan semuanya lancar. Hari ini kita akan berjumpa lagi di hari ke-16 ya. Nanti bisa di pertemuan berikutnya akan ada presentasi. Oke, kalau saya ada salah mohon maaf. Saya tadi terlambat banyak sekali, tapi saya berusaha memundurkan waktu jadi selesainya tidak pukul 16 tepat agar kebutuhan teman-teman juga terfasilitasi. Nah, dari sini kita berharap semuanya lancar, kita berharap semuanya sesuai dengan skenario yang kita punya, tidak ada kendala, semua sehat gitu ya. Semua sehat, keluarganya sehat, internetnya lancar, laptopnya enggak hang, oh, laptopnya juga sehat. Dan sampai bertemu lagi. Mari kita akhiri dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dengan selesai, boleh saya akhiri? Bu Ida izin Oh, enggak, Mas Indres. nanti tak masukkan ke grup enggak apa-apa ya Bu ya. Ya, sangat nggak apa-apa. Saya berharap begitu. Sudah dimasukkan, Bu. Sudah. Oh, sudah ya. Terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi, selamat berjuang dari tempat masing-masing. Saya akhiri, selamat sore. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh.